Hai, kembali lagi bersama gua Rifki Howard di channel RF Media. Dan lama saya tidak mengupload video lagi karena beberapa kesibukan kantor, dan saat ini bertepatan juga karena virus corona. Jadi kami mendapat tugas dari rumah, pekerjaan dari rumah, dan itu membuat saya dapat membuat kembali video tutorial. Seperti biasa, pada janji awal bahwa channel ini kita akan membahas tentang easy worship, apa saja peralatan-peralatan easy worship ketika kita akan melakukan atau menggunakan easy worship yang full kapasitasnya untuk penggunaan media di gereja-gereja kita. Intinya video ini saya mau bikin karena pada saat ini pemerintah telah menganjurkan untuk bekerja dari rumah, ibadah dari rumah. Jadi semua kegiatan yang kita lakukan itu istilahnya mengisolasikan diri untuk sementara. Ya, kita ikuti aja apa yang telah diatur oleh pemerintah, dan kiranya itu dapat memberi dampak yang baik untuk kesehatan kita, kesehatan keluarga kita, kesehatan jemaat, ya sesama kita lah. Oke, kita tidak bertele-tele lagi. Nanti durasinya juga panjang. Saya coba bahas ini dalam jangka waktu kurang lebih 1 jam, tapi kalau bisa saya edit untuk bisa dalam durasi 30 menit. Oh iya, saya mau kasih tahu bahwa malam hari ini harusnya saya menyediakan satu kamera untuk input RCA, tapi kelupaan tadi waktu mampir di gereja untuk ngambil peralatan, saya kelupaan. Jadi untuk penggunaan yang murah, saya pikir malam hari ini saya nggak bisa bagikan. Oh iya, teman-teman, saya mau bagi. Saya saat ini bikin tutorialnya tepat jam 02 pagi di Bitung, dan cukup melelahkan, tapi saya excited untuk berbagi ini dengan teman-teman. Jadi karena benda ini saya tidak dapat menggunakannya malam hari ini, dan seperti biasa saya menggunakan GoPro 5 Black saya sebagai device untuk masuk ke dalam easy worship. Dan kali ini kita membahas easy worship gabung bersama dengan vMix 22.0 ya. Kemungkinan itu yang terbaru, mungkin sebentar lagi akan keluar lagi update yang terbaru dari vMix, dan teman-teman bisa mendownloadnya di situs resmi dari vMix. Bisa pakai dulu yang basic untuk keadaan-keadaan sekarang. Jadi kita menggunakan vMix itu sebagai media mixer video atau mixer hasil dari tangkapan kamera, dan sekaligus dia menjadi media untuk mengupload video kita saat beribadah untuk langsung ke live streaming, bisa ke Facebook, bisa ke YouTube. Tapi saya sarankan biar tidak menggunakan kuota yang banyak, teman-teman menggunakan media atau sosial media YouTube, Facebook aja. Dan saat ini saya menggunakan untuk recording saya menggunakan DSLR, dan untuk media yang saya kasih contoh dari GoPro 5 Black saya. Dan saya coba memberikan solusi juga bagi teman-teman yang belum memiliki kamera baik GoPro atau DSLR atau kamera AVC HD atau handycam. Teman-teman bisa menggunakan handphone. Ini handphone gue cuman
handphone Realme T3 aja. Jadi nanti saya kasih tahu bagaimana cara kita menangkap hasil. Ya, kita tidak menggunakan, biasanya kan kalau teman-teman itu menggunakan semacam converter. Jadi output yang dari kamera itu masuk ke ini HDMI capture yang saya bilang kemarin, yang sudah saya bagikan. Jadi teman-teman kalau mau dari awal, jangan lupa nonton video-video sebelumnya. Oke, kita mau lanjut aja. Kita langsung ke laptop yang sudah terinstall vMix dan Easy Worship 2. Oke, kita mulai dari awal. Saya berharap teman-teman menikmati setiap video yang saya bagikan dan bisa mempraktekannya di setiap pelayanan gereja-gereja kita masing-masing. Dan untuk awal saya sudah membuka lebih dulu untuk ini tampilan awal ketika kita masuk ke vMix. Ini adalah media-media kita. Nanti kita, ini tempat inputnya, dan kita buka program yang excited ini, yaitu Easy Worship 2009. Kita buka Easy Worship 2009. Ini tampilannya sudah terbuka. Jadi di sini saya menggunakan satu laptop aja, harusnya 2 laptop supaya teman-teman lebih bebas. Tapi saya pikir dengan satu laptop juga bisa, teman-teman bisa menggunakannya. Dan saya harus mengatur sedemikian rupa hasil tangkapan dari vMix terhadap Easy Worship. Saya pikir kalau menggunakan 2 laptop juga kita harus menggunakan HDMI capture atau TV tuner, dan itu apabila kita cuma punya satu, itu juga akan mengeluarkan biaya bagi teman-teman. Tapi kalau kita cuma pakai satu, istilahnya ini adalah paket murahnya. Kita hanya download yang basic, atau terserah teman-teman mau berbayar, itu yang profesional punya dari vMix. Sementara kita hanya membuka Easy Worship di dalam satu laptop atau satu PC, kita bisa menggunakan Easy Worship dan kita bisa streaming dengan ada title-nya, ada lirik lagunya, ada scriptures-nya, ada Alkitabnya, pokoknya semuanya kita bisa akalin dari sini. Simak dengan baik-baik supaya teman-teman bisa mempraktekannya atau menggunakannya di gereja-gereja. Oke, kita harus mengatur dulu posisi-posisinya, dan kita harus mengatur setiap frame yang ada di sini. Frame-nya kita harus sekecil mungkin. Screen layar kita ini kita harus kecilin aja, tidak perlu besar, tidak perlu gede-gede lah ya, biasanya ya. Jadi kita harus bikin, kita kasih 20 aja ya. Dan alright. Kita harus setting margin 28 sama 20. Apakah dia akan mengikuti apa yang saya mau? Sini lagi. Oke. Kita coba lihat dengan kita atur dulu.
hasil outputnya, gimana hasil keluarnya. Oke, ini untuk title-nya udah keluar, ini untuk lirik lagu. Jadi kan kita fokus aja, Easy Worship itu hanya di lirik lagu. Ketika kita mulai ibadah, kan untuk penggunaan utamanya itu adalah Easy Worship. Untuk formula yang sekarang ini, teman-teman tidak perlu banyak berpikir bahwa oh ya ini vMix, kita harus menggunakan, harus mixing sebaik mungkin ya, untuk video memang harus sebaik mungkin, tapi pelayanan firman dan lirik lagunya itu sangat penting bagi jemaat. Ada orang tua yang mengikuti ibadah live streaming, mungkin dia suka bernyanyi sambil mirip karaoke lah. Jadi dia bisa mengikuti lirik lagu yang dinyanyikan. Dan kita setting lagi dengan vMix. Oke, vMix. Ini kayak transisi, jadi cut, fade, mid, wipe, cube zoom, kita bisa. Dan ini kita bisa save, mengatur setiap media kita, kayak background, saya mau tambahkan background atau apa, putar video dari sini aja langsung. Kita cepat aja, kita add kamera, kameranya. Karena kebetulan di sini kita pakai HDMI capture, jadi namanya adalah FHD capture. Oke, kalau begitu saya akan coba menyambungkan GoPro 5 Black saya ke Easy Worship atau vMix. Pokoknya keluarnya di vMix. Sementara vMix akan remote desktop untuk outputnya Easy Worship. Oke, sudah tersambung, berharap dia keluar dengan bagus. Nah, di GoPro Black dia blank, tapi hasilnya keluarnya langsung ke vMix. Oke, kita lihat hasilnya. Untuk menginput V, teman-teman ada di video yang sebelumnya yang sudah saya posting beberapa bulan yang lalu. Frame-nya saya pakai, resolusinya saya pakai 1920 x 1080. Frame-nya 25. Frame. Oke. Loh, kok sini kayak gini? Oh iya, salah saya. Sorry. Saya bukan pakai widescreen, saya pakai normal aja. Atau source wide. Udahlah, kayak gini aja. Nanti saya atur posisi. Oke. Ini enaknya menggunakan vMix. Kita bisa akal-akalin kita bisa main frame-nya, kita bisa atur ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, kita reset kembali. Oke, dan ini kita ngatur tinggi gambarnya biar full frame. Ya, ada segini aja. Ini hasil, dan inilah hasil dari GoPro 5 Black. Agak gelap gitu, tapi nggak apa-apa. Saya tidak pakai lighting kali ini. Di studio ini saya lagi berantakan, jadi saya melantai aja. Lebih santai aja. Oke, ini hasil dari GoPro 5 Black. Dan loh, kok jadinya kayak gini, Bang? Waduh, dia balik lagi.
Oke, kita edit lagi aja. Apapun yang dia berbuat, kita yang ngikutin aja. Kayak gini aja deh. Pokoknya hasilnya kita kayak gini aja. Oke, hasilnya sudah kita input. Sekarang saya mau kasih tahu ke teman-teman untuk input kamera. Oke, input kamera. Buka password dulu. Oh iya. Jadi sebelum kalau saya install Camtasia lagi di handphone saya bisa lama dan buat durasi makin lama lagi. Jadi gini aja, saya kasih tahu ke teman-teman aplikasinya. Kita download dulu aplikasinya, yaitu IP Camera. IP Camera di Android, dan yang hasilnya yang nomor 2. Saya kasih tahu. Nih, yang nomor 2. Wah, kurang ini ya. IP Camera yang ini. Ya. Oke, yang itu. Pokoknya hasil gambarnya yang ini. Oke, nanti teman-teman instalkan aja IP kamera yang itu ke handphone teman-teman. Nanti settingannya kita langsung buka aja di sini. Oke, tampilannya kayak gini. Kita tidak perlu banyak mengatur di situ. Ada banyak juga yang bisa kita atur untuk kualitas gambarnya. Tapi intinya teman-teman keluarkan dulu gambarnya, lihat dulu hasilnya. Kalau udah terinstall, tampilannya begitu dibuka kayak gini. Begitu kita buka, nah nanti kita langsung start server aja. Yang paling bawah. Kita langsung start server aja. Start server, hasilnya keluar. Kayak gini. Nah, ini hasilnya, saya setuju. Dan teman-teman lihat yang di bagian bawah ada IP-nya. Di situ ada IP yang kita pakai, IP yang paling atas. Nanti akan kita remote, komputer kita akan meremote yang ini. Oke, dan selanjutnya setelah dia udah jadi, kita masuk ke browser. Oke, ini channel Elite Media yang sudah lama tidak mengupload video. Ini channel apaan sih? Tapi semoga bermanfaat buat teman-teman. IP di handphone saya itu adalah 192.168.1.4.280. Oke, dan saya coba. Oh iya, di proses saya sudah. Oke, ini hasilnya. Jadi kita pilih Java dulu, kliknya di Java. Setelah di Java, kita klik JavaScript. Begitu klik JavaScript, hasilnya kayak gini. Nah, itu kan. Ini hasil, dan dia cuma pakai kamera belakang. Ini hasil tangkapan dari Realme 3 Go. Oke, dan kita klik lagi full screen. Nah, berarti sekarang gue udah pakai 2 kamera. Yang satunya kamera dari Realme 3, satunya lagi dari kamera GoPro gua. Dan nge-record ya, semoga nge-record. Dan hasil ini akan kita capture dari vMix. Kita atur dulu di vMix.
ini kamera dari GoPro. Oke, kamera dari GoPro kita add, dan kamera ini ya, desktop capture. Kita ke local desktop capture dan kita ambil ke Google Chrome. Kita oke aja di situ, hasilnya kayak gini. Oke. Jadi teman-teman, saya mau kasih tahu yang layar yang sebelah kanan yang warna orange, yang ini adalah hasil preview aja. Jadi kita istilahnya kita kerjanya di sini, hasil kerja. Kita ganti di sini, ganti di sini. Nah, yang ini outputnya yang bakalan keluar. Ini hasil yang akan keluar. Jadi ketika kita transisi cut, keluar. Dan saya mau kasih tahu bahwa untuk menggunakan ya budget murah, menggunakan handphone pribadi atau handphone gereja, hasilnya kayak gini. Agak delay beberapa detik ya, sekitar 1 detik lah bedanya frame-nya, tapi nggak apa-apa hasilnya. Selama hasilnya audionya bagus, naik, bagus juga kualitasnya. Intinya live streaming kita jalan. Kalau teman-teman merasa ada yang kurang atau mau bertanya, silahkan komen di kolom komentar, kita tukar pikiran. Jadi ini kita crop di sini. Ini enaknya kita menggunakan Linux. Banyak hal yang bisa kita crop. Di bagian bottomnya, dan kita tarik ke tengah. Nanti kita zoom itu kita naikkan frame. Oke, kita naik frame, kita cocokkan dengan frame yang sudah ada, dan hasilnya kayak gini. Prang, 2 kamera coy. Iya. Ini kamera dari GoPro sama yang saya live sekarang adalah kamera dari Realme. Dan yang ini adalah hasil lagi dari GoPro gua. Oke. Teman-teman harus ingat bahwa yang saya buat ini adalah budget yang low. Jadi teman-teman kalau menggunakan HDMI capture satu doang, atau mau beli yang lebih murah lagi, yang kayak gini, yang USB TV stick, USB 2.0, lebih murah lagi. Tapi yang ini, yang handphone kamera, kita beli handphone dan kita capture kayak gini. Intinya teman-teman lihat video tutorial yang ini, kita perlahan-lahan kita ikut step by stepnya, pasti jadi. Dan apa yang saya mau bikin lanjutan, kita lanjutkan ke masuk ke ibadahnya. Oke, kita masuk ke ibadahnya. Kita desktop capture. Yang mau kita desktop adalah capture yang ini, yang layar biru yang di belakang. No, yang di atas, yang ada lirik lagunya itu, Di Saat Aku Berbeban Berat. Wah, beban berat gue. Iya, karena virus corona. Oke, kita desktop capture yang live output dari Easyworship. Nah, kita ngatur dulu, masuk lagi ke sini supaya kita dapat frame yang bagus, hasil yang bagus. Kita harus sesuai. Ini saya harus ganti backgroundnya. Dan saya coba menggunakan
kita naikkan chroma filter sampai hijau-hijaunya itu enggak terlalu. Oh ya, di centang aja chroma filternya udah bagus. Oke, green screen atau blue screen juga bisa, tapi jangan lupa dicentang chroma filternya, nggak usah main-main. Oke, hasilnya kayak gini. Itu yang di tengah. Gimana yang teman-teman mau di atas kek, mau di bawah, tinggal kita pergi ke pengaturan di sini. Pengaturan aja, kita masuk ke position yang ini, yang atas bawah. Nah, kita mau dari atas kek, ke bawah kek, terserah teman-teman. Tapi saya lebih memilih di bawah. Saya selalu melihat pada titik-titik yang ada ini, kayak gini. 1, 2, 3, 4. Ya, biar ada space lah di bawah, biar enak dilihat. Saya kasih kayak gini. Sementara gitu aja, dan kita tampilkan di sini overlay. Ada overlay 1, 2, 3, 4. Ini bisa digunakan semua. Saya mau pakai yang ini. Wah, loh, kenapa ini? Kok bisa? Oke, kita kembalikan. Ya. Dan saya di close tadi. Nah, hasilnya keluar kan? Hasilnya sudah keluar, hasilnya sudah kayak gitu. Tinggal teman-teman mengoperasikan, mau ditampilkan kamera yang mana, yang GoPro kah atau yang dari handphone. Untuk jaringan dikasih nyala aja untuk hotspot di handphone, dan hotspot sama-sama di laptop ini, dan kita menggunakan kameranya, hotspotnya kita pakai, kita live stream. Nah, sekarang saya mau bahas live streamingnya. Kamera udah kita input, kamera dari handphone kita udah kita input, atau kamera kita udah input. Sekarang untuk lirik lagu sudah kita input. Oh iya, lupa, ada satu lagi yang harus kita setting dari awal, yaitu firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita desktop kita input lagi supaya jangan sampai salah. Begitu ada firman Tuhan yang panjang, kewalahan kita nanti bisa menutupi mukanya pembicara live. Oke, kita sama, kita green screen lagi, color key. Oke, terus kita uji coba dengan Alkitab. Oke, saya cuma menyediakan King James, The Message, sama versi 19. Nah, kalau gini kan cuma pendek, yang kita menjaga firman Tuhan yang isi ayatnya itu panjang. Jadi kita coba gabungin aja, kita tahan shift dan kita ke bawah, arah panah bawah, kita kasih 4 ayat. 4 ayat itu biar kita bisa ngatur kayak gimana. Kayaknya kita harus ganti dulu di sini. Kita harus ganti posisi ukuran fontnya. Scripture saya di sini standarnya saya pakai 11, saya kasih turun jadi 6 barangkali. Begitu jadi 6, hasilnya jadi kayak gini. Nah, kayak gini kan. Terus kita atur deh di loh, kok balik sih? Sorry. Balik lagi deh. Oke. Scripture. Save. 4 ayat. Go to live. Oke, dan kita balik lagi ke vMix. Ke vMix kita atur yang vMix yang
posisinya berarti kita turunin ke bawah. Oke, kita turunin ke bawah. Siap, turun ke bawah. Kita sisakan satu lagi. Oh, 2. Kita sisakan 2. Terus ukurannya kita kecilin dikit. Kita reset ini. Iya, kita kecilin aja. Nah, ini udah 4 ayat. Udah ada 4 ayat. Yang ini kita ganti namanya. Kita ke pengaturan, kita taruh namanya lirik. Oke, udah di close aja. Terus yang ini, wah, saya klik kanan itu menjadi minimize. Terus kita ini Alkitab. Siap, close aja. Ketika kita mau tampilkan lirik, begitu firman Tuhan, walaupun firman Tuhannya panjang, tidak menutupi badan atau mukanya pembicara, kayak gitu. Ya, kan? Ini hasil yang sebelah kanan. Mau kalau kita udah sambung ke proyektor, kalau kita udah sambung ke proyektor, jangan lupa untuk klik yang full screen-nya, karena itu untuk output juga ke kabel VGA kita, atau intinya dia keluar ke proyek. Oke, kita lanjut buat live streaming, karena sekarang kita lagi perlunya untuk live streaming. Oke, dan kita masuk ke kita bikin yang lain aja, karena yang ini Google Chrome yang ini udah saya pakai untuk remote, jadi saya buka Google Chrome yang baru aja biar tidak mengganggu hasil yang di dalam vMix. vMix hanya membaca tetap. Oh ya, udah mati GoPro lah, semoga bukan habis baterai. Oke, kita masuk ke Google Chrome yang baru. Kita klik Facebook. Tap. Ya. Sudah langsung masuk ke akun pribadi saya. Oke, bagi teman-teman yang belum berteman, silakan di add saja nama akun gua, Rifki Frigian Meir. Oke, kita langsung buat link untuk live streaming. Kita klik di sini yang sebelah kanan ini. Kita ada di beranda, lihat sebelah kanan. Oh iya, bagi teman-teman yang mau mengikuti ibadah live streaming atau orang Bitung yang ada merantau di luar, mau ikut live streaming ibadah dari Kota Bitung, gabung bersama kita di channel GBI Kingdom Vision, di fanpage kami di GBI Kingdom Vision. Silahkan teman-teman kunjungi. Setiap hari Minggu jam 10 pagi kita live, dan kita klik aja, langsung aja. Durasi saya kayaknya sudah hampir 1 jam, jadi kita klik langsung live. Kita berpindah halaman. Agak berminyak. Iya, kita sudah ada di halaman untuk siaran langsung, sudah ada di setup, dan karena ini dia membaca grup, saya hanya mencoba untuk lebih mudah buat teman-teman. Misalnya kan kita menggunakan. Nah, dari sini kita udah setup dulu. Ini mau kita publish atau hanya ke saya atau hanya teman. Kalau teman-teman
live streaming silakan dipublish. Dan ingat, hati-hati, sekarang mengikuti saja dengan undang-undang. Kalau ada materi dibicarakan dulu dengan pembicara, dengan gembala atau wakil gembala atau teman-teman yang menjadi narasumber atau pembicara. Ketika kita live nanti jangan kita istilahnya tidak menahan ke kudus atau ini ya, tapi supaya jangan sampai kena undang-undang ITE aja. Itu aja dari saya. Oke, kalau kita publik atau hanya ke teman, lebih spesifik lagi. Tapi malam ini kan kita tidak live streaming. Jadi saya live streamingnya cuma buat teman-teman aja, biar tahu bahwa ini it's working. And hanya saya pilih hanya saya. Dan ini adalah URL kita atau alamat yang akan kita kasih masuk di Vmix bersama dengan Stream Key. Terlihat sangat ribet, tapi kalau teman-teman udah mahir dalam hal ini, setiap hari mau live streaming itu, wah itu sangat mudah. Intinya dipelajari aja dari awal. Siapkan semuanya, laptop, kamera satu doang atau handphone satu. Langkah-langkahnya kita ikuti pelan-pelan, pasti jadi. Kita salin dulu yang URL. Salin, kita masuk ke Vmix. Vmix, saya kasih tahu ini permasalahannya ada di sini. Sering banyak orang itu bermasalahnya di waktu upload video. Oke, dan biasanya kalau teman-teman pertama pakai itu dia ada di sini, khususnya nol. Jadi hasil kelihatannya di dalam layar itu kayak gini. Dan dia kembali ke H246. Ini MP4, MP4 dengan kualitas 360 frame dengan kecepatan 400 kbps. Jadi saya rasa ini cukup. Kita pakai 400 kbps. Itu supaya frame-nya atau pemakaian kecepatan untuk upload kita itu lebih bagus. Teman-teman yang nonton buffering-nya tidak terlalu lama, dan menurut saya itu cocok. Kalau mau kasih naik juga, kita naikin hasilnya ke 720 bisa, tinggal tergantung teman-teman aja milihnya. Saran saya jangan sampai yang 1,5 Mbps, kecuali jaringan yang dipakai memang itu jaringan internet yang bagus. Kita pakai IndiHome, tapi kita naikin untuk uploadnya, kita minta ke vendor atau minta ke Telkom untuk naikin upload. Kita tes speed aja dulu, karena kebetulan gue juga pakai IndiHome speed test. Kita coba dulu. Oh iya, supaya menyesuaikan dengan kecepatan upload. Saya pakai IndiHome, so kita tes aja kecepatan upload saya. Ini downloadnya, ini uploadnya. Semua itu harus kita pikirkan. Jangan kita hanya mau streaming tapi kita tidak memikirkan berapa kapasitas. Jadi walaupun kita pakai handphone, kita kunjung aja speedtest.net ini, kita tahu kecepatan. Jadi saya sampai 10, berarti 10 mega. Nah, kayak gini uploadnya ini. Wah, berat. Itu kan 1 mega, 2 mega. Di ujungnya turun. Wah, parah. 1,90.
1,90 jika kita banding dengan ini, terus kita mau yang Full HD, wah, kita hanya bisa kasihnya naik dia sampai di sini. Nih, 720 1,5 Mbps. Itu terpakai. Bagus. Lumayan naiknya masih top, bagus. Tapi ketika kita naik ke sini 480 500 kbps, sudah di atas dari mega ya, kilobyte bisa. Intinya jangan melebihi dari kecepatan upload yang ada di jaringan kita. Itu bisa buffering-nya lama, dan teman-teman yang nonton itu audio sama visualnya nggak sesuai, itu bisa ketinggal atau putus-putus jaringan, atau bahkan bisa drop jaringan. Begitu jaringan drop, live streaming putus. Jadi kita safety aja dari kita. Yang mana yang kita mau pilih? Oke, kita naik yang ke 70 aja. MP4 720 1,3 Mbps. Tadi berarti 1,5. Oke, bisa juga. Ini kualitas paling tinggi yang kita. Terus kita pilih custom server. URL-nya kita yang tadi kita kan sudah salin tuh dari sini. Nah, yang ini kita udah salin kan, yang tadi kita klik salin, terus masuk ke Vmix, pengaturannya kita paste di sini, Ctrl V, kita masuk ke stream key, kita salin lagi, dan kita masuk lagi ke sini, kita masuk stream name or key, paste saja di situ, dan tinggal kita upload videonya, kita start. Oh iya, kalau teman-teman juga mau streaming menggunakan pas jaringan bagus, pada bagus-bagusnya mungkin 10 mega naik untuk upload, kita bisa tambahkan, kita mau streaming lagi yang keduanya lagi, bisa 3 media ya, 3 sosial media yang kita pakai, bisa YouTube, tambah lagi ke Instagram atau kemana kita bisa live streaming. Kita tinggal tambahin aja lagi kayak tadi. Kita pakai yang ini. Jangan pilih yang di bawah ini. Ini agak ribet nih nanti. Lebih cepat dari yang ini. Custom server nanti. Tapi untuk ke YouTube, kalau ada yang mau silahkan komen. Nanti saya bikinkan lagi tutorialnya. Dan saya bikin yang tutorial-tutorial yang bisa teman-teman upgrade lagi untuk penggunaan Easy Worship atau pola pelayanannya. Dan saya mau kasih tahu juga masih banyak yang bisa saya sharing ke teman-teman supaya kita sama-sama melayani Tuhan di hari-hari yang semakin dekat dengan waktu Tuhan ini, supaya kita menyiapkan waktu untuk pelayanan juga. Oke, kita sudah mau kasih naik video yang ini, jadi kita tinggal start all aja. Ini kita masuk dulu yang mana? Wow, salah. Oke, kita masuk ke Vmix, kita hilangin dulu. Saya ambil dulu video opening saya, tinggal kayak gini. Kita add input. Di sini semua input kita bisa input lagu bisa, input PowerPoint bisa, foto bisa. Pokoknya apa aja yang mau dibahas silahkan komen, yang teman-teman yang mau saya coba bikin video tutorialnya. Masuk sini. Webcam juga bisa, saya ambil video. Intinya itu aja. Karena waktu sudah mulai tersita di tempat pekerjaan, bukan saya tidak mau melayani Tuhan, tapi banyak alasan juga. Jadi teman-teman walaupun dalam pekerjaan tapi tetap sisihkan waktu untuk pelayanan. Oke,
kita bagi-bagi waktu sampai bagaimana bisa kita untuk main ituan. Kalau ada yang memang full 100 totalitasnya 100% main itu sangat. Oke, kita mulai dengan video ini. Begitu kita naik live streaming kan itu kan oke. Oke, dan oke, live streaming sudah naik. Agak delay. Dia pasti delay, tapi jangan takut. Videonya pasti terputar. Dia pasti naik. Tuh, kan sekarang udah naik. Wah, ini apa? Ini yang saya maksud videonya. Begitu dia naik, belum lagi tambah audionya, bisa-bisa down. Ketika dia jalan nol, habis kita. Makanya saya lebih anjurkan kita pakai untuk live streaming Facebook. Tidak apa-apa kita menggunakan 360 atau 480. 360, 480, yang penting kapasitasnya itu di bawah dari 1 mega, supaya yang nonton juga enak. Ini yang kalau kayak gini nanti teman-teman buffering, atau mungkin kita cek dulu kecepatan speed test jaringan handphone sebelum kita naik. Kemungkinan juga saat ini di IndiHome di tempat saya mungkin lagi ada rada-rada kurang maksimal hari ini. Biasanya sih lancar, tapi kali ini. Jadi teman-teman bisa, ini kayak openingnya, pembukaannya, terus kita tinggal komunikasi sama pembicara. Ketika kita udah naik kamera, kita tinggal ambil ini posisinya di GoPro, tinggal 3, 2, 1, live. Now, dari GoPro udah ada audio. Dari GoPro udah ada audio. Ntar saya kasih keluar audionya. Jadi dari GoPro dia udah keluarin audio ke sini. Oke, ketika kita mau upload, kita upload, mungkin kita coba kita pakai audio input. Saya ambil dari Mix Audio ya. Mix Audio. Oke, apakah dia punya suara? Oke, kita cek audio, tes, ada nggak suara? Jadi hasil untuk soundnya kita ambil dari sini, kabel HDMI. Kan kabel HDMI data gambar sama audio dia udah satu paket keluar. Saya coba lihat. Harusnya keluar sih. Nggak tahu juga errornya apa, tapi kayak gini lah.
hasilnya. Nah, tapi kalau teman-teman menggunakan kamera handphone, begitu pakai kamera handphone hasilnya nanti akan kayak gini. Coba kita lihat hasilnya di Facebook. Wah, memang agak berat, harus turun. Saya udah pakai HD 1280. Ini hasil dari kamera, handphone. Gak susah. Ini fokus sudah mulai hilang. Udah jam 3. Saya udah 1 jam record. Saya coba press nanti biar teman-teman nontonnya nggak terlalu lama atau bisa belajar lebih cepat. Jadi saya harap video ini dapat membantu atau menjadi berkat buat kita semua, khususnya teman-teman multimedia di gereja manapun yang nonton video ini. So, sekian dari saya untuk hari ini, video tutorial saya dari Easy Worship. Kita pakai Vmix untuk kita upload video kita dan kita live streaming ke Facebook. Sekian dari saya malam hari ini. Kalau ada tanggapan dari teman-teman atau ada yang kurang dari saya atau teman-teman punya materi yang lebih, ada yang perlu kita komunikasikan, silakan komen di kolom komentar atau berbagi di WhatsApp atau di telepon. Kita bisa kontak sama-sama, kita bisa belajar sama-sama. Jadi sekian dari saya, terima kasih udah nonton video ini, dan jangan lupa dibagikan buat teman-teman media, karena kita harus membagikan berkat supaya di masa-masa yang memang hal-hal seperti ini kita semua punya materi dan punya dasar untuk kita melakukannya. Sekian dari saya, terima kasih. Eric Power, Shalom.